Kali ini saya beli HP bekas lagi, yaitu Oppo Reno 8T 5G. Ini bukan yang 4G ya. Kalau 5G itu layarnya lengkung, kalau yang 4G layarnya flat. Pertama kali saya pegang HP ini kerasa cukup nyaman ya, meski ukurannya 6,7 in, tapi HP ini kerasa cukup pas di tangan, tidak terlalu gede banget. Mungkin karena bodinya yang tipis, terus layarnya lengkung, back covernya juga lengkung, jadi di tangan itu kerasanya pas banget. Dan HP ini tidak terlalu berat ya, di tangan juga kerasanya sangat ringan. Mungkin karena bezelnya terbuat dari plastik dan back covernya juga terbuat dari plastik, jadi di tangan itu kerasa cukup ringan. Tapi HP ini terasa cukup solid ya, meski back cover dan bezelnya terbuat dari plastik. Bicara soal desain mungkin selera ya, tapi kalau dilihat dari depan, HP ini masih terlihat mewah. Ini menggunakan layar lengkung ya, ini khas banget HP flagship pada sekitar tahun 2020 yang lalu. Jadi terkesan HP ini HP flagship dan masih terlihat mewah. Kalau kita lihat di bagian belakang, desainnya sebenarnya saya suka ya. Ini mirip-mirip seperti desain Huawei P50 Pro. Tapi yang saya kurang suka yaitu buletannya gede banget. Meski ini menggunakan kamera yang cukup gede, yaitu 108 megapiksel, tapi saya kurang suka buletannya gede seperti ini. Jadi kurang simple menurut saya. Tapi balik lagi soal desain, soal selera. Dan menurut aku desain seperti ini menarik, tapi bulatan kameranya yang kurang menarik menurut saya. Untuk harganya juga masih tergolong cukup mahal ya. HP ini sudah berumur kurang lebih 2 tahunan, tapi harganya masih bertahan di kisaran 2,5 sampai 3 jutaan, tergantung kondisi, kelengkapan, RAM, internalnya juga. Saya sudah cek di beberapa e-commerce ya, seperti Shopee, Tokopedia, dan di marketplace Facebook. Harganya mirip-mirip 2,3 sampai 3 jutaan. Tapi balik lagi ke kondisi dan kelengkapannya juga. Menurut kalian apakah Oppo Reno 8T 5G worth it di harga 2,5 jutaan di tahun 2025 ini? Monggo tulis di kolom komentar. Kalau kita lihat di bagian tentang ponsel, ini tertulis Oppo Reno 8T 5G. Dan untuk UI-nya ini menggunakan Color OS ya. Ini Color OS, kurang tahu bacanya lah. Pokoknya ini menggunakan Color OS, versinya cukup terbaru yaitu versi 15. Dan untuk internalnya ini yang 128 GB ya, ada pilihan yang 256 GB. Tapi yang saya beli yang 128 GB. Dan untuk RAM-nya ini cukup lumayan juga, yaitu RAM 8 GB dan masih bisa ditambah dengan RAM 8 GB lagi menggunakan internalnya juga. Untuk chipsetnya HP ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 695. Ini persis seperti Poco X5 yang menggunakan Snapdragon 695 juga. Dan untuk versi Androidnya ini menurut aku masih cukup terbaru juga, yaitu versi Android 15. Jadi untuk versi Android belum ketinggalan cukup jauh ya. Ini bisa menjalankan aplikasi-aplikasi zaman sekarang dan mungkin sampai 3 tahun ke depan masih berjalan dengan normal dengan aplikasi-aplikasi terbaru di Androidnya. HP ini saya jadikan sebagai HP utama ya, dan untuk pemakaian harian saya tidak mengalami kendala sama sekali. Dan HP ini masih sangat lancar menurut saya buat buka aplikasi-aplikasi dan banyak install aplikasi juga, seperti Shopee, Tokopedia, YouTube, TikTok, dan aplikasi lainnya. Secara performa HP ini juga menurut aku masih cukup ngebut dan masih sangat bisa diandalkan dengan skor AnTuTu mencapai 588 ribuan. Jadi untuk menjalankan aplikasi itu sangat lancar menurut saya. Ditambah RAM yang cukup gede yaitu 8 GB. Dan cukup lancar juga ya saat menjalankan aplikasi di belakang layar. Memang ada beberapa aplikasi yang otomatis ke close, tapi ini masih cukup lancar menurut saya. Dan banyak juga aplikasi yang tidak ke close saat menjalankan aplikasi di belakang layar. Jadi masih sangat lancar menurut saya untuk menjalankan aplikasi-aplikasi zaman sekarang. Oh ya, untuk fitur-fiturnya pun menurut aku cukup lengkap ya di Oppo Reno 8T 5G ini. Ya standar HP harga 3 jutaan lah. HP ini juga sudah mendukung NFC, stereo speaker, ini sangat bagus ya untuk kebutuhan multimedia seperti musik, nonton film, dan lainnya. Jadi speakernya di bagian bawah dan di bagian atas, jadi bukan di bagian earpiece-nya. Suara speakernya pun menurut aku cukup bagus ya, meski bassnya kurang, tapi ini sudah cukup bagus menurut saya. Dan di luar ruangan pun suaranya sangat kencang juga. Ya, stereo speakernya menurut aku tergolong sudah cukup bagus buat kebutuhan nonton film, musikan, dan aktivitas lainnya. Dan HP ini juga sudah mendukung fitur in-display fingerprint ya, karena layarnya berjenis AMOLED dan cukup responsif juga.
Di bagian depan terdapat satu buah kamera yaitu 32 megapiksel wide. Ini perekaman mentok di 1080p per 30 fps. Kalau kita lihat di bagian belakang ini seperti ada 3 buah kamera ya, tapi saya kurang tahu yang satu itu kamera atau bukan. 108 megapiksel wide dan 2 megapiksel untuk mikroskopnya. Jadi HP ini ada mikroskopnya ya, untuk melihat jarak dekat itu sangat dekat banget. Bahkan pori-pori sebuah kain pun ini bisa terlihat dengan jelas. Dan untuk modenya juga sudah cukup lengkap ya, seperti ada mode video, mode foto, mode potret, terus ada mode panorama, mode pro, dan mode lainnya. Jadi sudah sangat lengkap banget untuk kebutuhan foto maupun videografi. Jadi cukup bisa diandalkan, tapi sayang tidak ada OIS-nya. Dan untuk perekaman mentok di 1080 per 30 fps. Jadi tidak mendukung sampai 4K ya, sayang banget ya. Tapi kalau bagi saya tidak masalah ya, karena saya jarang banget menggunakan resolusi 4K. Karena biasanya HP gampang banget panas menggunakan resolusi 4K. Jadi yang saya biasa gunakan yaitu 1080 per 60 atau per 30 fps. Jadi menurut aku kamera seperti ini sudah sangat cukup untuk kebutuhan foto maupun video. Tapi paling sayangnya tidak ada OIS-nya. Dan ini adalah mode mikroskop ya. Jadi ini bisa melihat pori-pori kain. Nih, sangat jelas banget ya. Pori-pori kain bisa terlihat dengan jelas seperti ini. Ini jaraknya dekat banget. Mungkin ini jaraknya sekitar 2 mili sampai 5 milian lah, tidak sampai 1 cm. Ini jaraknya dekat banget dan bisa melihat pori-pori sebuah kain. Jadi ini buat teman-teman yang suka melihat atau ingin melihat kuman ya, kalian bisa menggunakan Oppo Reno 8T 5G nya. Tapi saya kurang tahu apakah kuman bisa terlihat dengan Oppo Reno 8T 5G ini, saya kurang tahu. Sekali lagi HP ini tidak ada ultrawide-nya ya. Jadi buat teman-teman yang mencari 0,5 atau ultrawide, di Oppo Reno 8T ini tidak ada ultrawide-nya. Cuma ada 1 kali sampai zoom 6 kali. Itu mode fotonya. Kalau soal baterai yang kapasitasnya tidak terlalu gede banget, cuma 4500 mAh. Tapi menurut aku masih tergolong cukup irit di tahun 2025 ini. Untuk pemakaian ringan kurang lebih dari pagi sampai sore bisa lah, dari 100% sampai 15%. Ini menurut aku sudah sangat cukup untuk kebutuhan harian ringan. Kalau untuk kebutuhan ngegame saya coba di Magic Chess ya, kurang lebih 2,5 sampai 3 jam. Jadi menurut aku ini masih cukup irit di tahun 2025 ini. Dan untuk layarnya juga sudah tergolong sangat bagus, berjenis AMOLED dan sudah mendukung refresh rate yang cukup tinggi yaitu 120 Hz. Kalian bisa atur di 60 Hz maupun 120 Hz, tapi tidak ada mode pintarnya ya. Jadi ada penguncian di bagian 60 Hz nya. Dan kalian juga bisa atur di aplikasi mana untuk berjalan 120 Hz nya. Ini banyak banget aplikasi yang kalian bisa atur untuk mode 120 Hz nya. Untuk kebutuhan nonton video di YouTube juga sudah sangat cukup ya. Ini saya coba nonton video 4K di YouTube mentok di 1080 per 60. Jadi menurut aku ini sudah sangat cukup lah untuk kebutuhan nonton video. Kalau yang pakai kuota kan boros ya. Kalau pakai wifi pun sudah sangat cukup menurut saya. Hasilnya gambarnya sangat bagus dan terlihat tajam juga. Untuk game-game ringan seperti Mobile Legends dan Magic Chess, HP ini juga menurut aku masih sangat lancar ya. Saya tidak mengalami kendala sama sekali. Untuk bermain game Mobile Legends pun HP ini masih sangat lancar. Ya meski suhunya sedikit agak panas, tapi HP ini masih sangat lancar untuk kebutuhan game seperti game Mobile Legends. Dan untuk grafiknya tergolong cukup bagus menurut saya, bisa ultra, sedang, tinggi, super, dan HD. Kalian bisa atur saja sesuai dengan keinginan kalian. Dan grafik ini menurut aku sudah sangat cukup untuk kebutuhan ngegame seperti game Mobile Legends. Apakah HP ini worth it dengan harga 2,5 jutaan? Menurutku sih kurang worth it ya. Karena banyak banget HP di harga 2,5 jutaan yang fiturnya lebih banyak, terus kameranya juga lebih bagus dari Oppo Reno 8T 5G ini. Jadi menurut aku harga 2,5 jutaan kurang worth it untuk Oppo Reno 8T 5G ini. Mungkin cukup sekian ya bos ya. Terima kasih, mantul.